Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya yang bernama Kismaluman Raja dari kelas 2 MA akan membawakan presentasi tentang warga negara dan konstitusi. Warga negara, pengertian warga negara. Yang pertama, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban hak dan penuh dalam warga negara itu. Yang kedua, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, warga negara adalah sekelompok individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat tertentu. Istilah warga negara dapat dibagi menjadi dua kategori yang diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya itu yang pertama, warga negara asli atau pribumi adalah penduduk asli sebuah negara tersebut seperti contohnya warga negara Indonesia yang berasal dari Jawa, suku Batak, Sunda, serta etnis keturunan bangsa Indonesia yang lain. Yang kedua, warga negara asing atau friendly adalah penduduk yang berasal dari suku bangsa keturunan di luar negara, seperti dari suku Cina, India, Eropa, dan lain sebagainya. Perbedaan antara kelompok warga negara dengan negara asing terletak pada hubungan yang ada antara negara masing-masing kelompok tersebut. Hubungan antara negara dan warga negara lebih erat dibandingkan hubungan antara negara dengan orang asing. Status sebagai warga negara maupun sebagai penduduk mempunyai konsekuensi hukum, yaitu tentang hak dan kewajiban. Hal ini lebih luas dari status sebagai penduduk. Dalam pembagian penduduk menjadi warga negara sangat penting karena adanya hak dan kewajiban yang berbeda dari masing-masingnya. Hak dan kewajiban penduduk yang bukan warga negara. Apa fungsi warga negara? Adapun fungsi warga negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghormati HAM yang dimiliki pada setiap manusia dalam kehidupan berkelompok maupun individu. Yang kedua, menaati peraturan, dasar hukum yang berdaulat, sistem pemerintahan yang telah ditetapkan, undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, menjaga persatuan bangsa dan negara. Yang keempat, mengikuti upaya pembelahan negara, baik dalam proses pembangunan cita-cita atas hal yang berdaulat lainnya. Selanjutnya adalah konstitusi. Pertama, definisi konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk. Dan itu konstitusi dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang terbentuk atau menyusun suatu negara. Selain itu ada seorang ahli yang mengemukakan bahwa ada 3 pengertian konstitusi itu. Yang pertama, konstitusi dilihat dari arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Konstitusi dilihat dalam arti juridis sebagai kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan yang ketiga, konstitusi yang tertulis dalam satu naskah undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua, tujuan konstitusi. Yang pertama, sebagai batasan dan pengawasan, artinya memberikan pengawasan kepada pemerintah agar tidak semena-mena kepada masyarakat. Yang kedua, melindungi HAM, yakni pemerintah wajib dalam melindungi HAM semua rakyatnya. Demikian juga masyarakat harus saling menghormati dan menghargai HAM sesamanya. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam pemerintahan, yaitu memberikan pedoman bagi pemimpin yang memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan agar negaranya berdiri dengan kokoh. Yang ketiga adalah fungsi konstitusi. Ada beberapa fungsi konstitusi, yaitu yang pertama sebagai penentu dan pembatas kekuasaan pemerintahan negara. Yang kedua sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar pemerintah negara dengan warga negara. Yang ketiga sebagai sumber legitimasi terhadap kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang keempat sebagai sumber hukum tertinggi. Yang kelima sebagai identitas dan lambang negara. Yang keenam sebagai piagam kelahiran suatu negara. Dan yang ketujuh adalah sebagai pelindung HAM dan keberadaan warga suatu negara. Konstitusi yang pertama itu konstitusi tertulis, merupakan aturan-aturan pokok suatu negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur kehidupan tatanan negara yang terdapat pada persekutuan hukum negara. Contoh konstitusi yang pernah
berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Dasar RIS, yang ketiga Undang-Undang Dasar Sementara, dan yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang 1945. Yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis, merupakan aturan, norma, dan prinsip-prinsip dasar yang tidak diatur atau tidak terdokumentasi dalam sebuah dokumen seperti konstitusi formal. Contoh konstitusi tidak tertulis di Indonesia yaitu yang pertama, pidato ketatanegaraan presiden, dan kedua, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Adapun hubungan konstitusi dengan warga negara sangat erat. Negara dalam hal ini pemerintah tidak dapat menjalankan atau mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya, dan tanpa adanya konstitusi tidak ada yang mengatur hak-hak warga negara, dan sebaliknya konstitusi tidak dapat terjadi tanpa negara. Namun pembentukan konstitusi adalah kehendak rakyat, karena rakyat memiliki kedaulatan atas negara. Oleh karena itu rakyat maupun pemerintah wajib melakukan isi konstitusi sesuai dengan pekerjaan masing-masing.